Selanjutnya kita undang untuk narasumber yang ketiga. Di sini ada narasumber Pak Pikukuh Pambudiarto Tutuko yang tidak kalah menariknya dari narasumber-narasumber sebelumnya. Beliau ini adalah CEO dan founder Panen Maya Group. Jadi lebih ke subsektor kuliner. Untuk itu kita undang Pak Kukuh. Silakan Pak. 15 menit Pak ya. Terima kasih. Oke, mungkin saya langsung share screen dulu. Mungkin. Silakan Pak. Terima kasih sebelumnya Ibu Rita dan teman-teman dari jajaran Kemenparekraf atas undangannya. Mungkin tadi sedikit jelasin, saya si Panen Maya adalah banyak nih digital marketing consultant, tapi kebetulan saya pelaku UKM juga, bisnis kuliner. Nanti juga saya akan share. Mohon maaf karena waktunya nggak panjang, jadi mungkin beberapa saya akan skip. Oke, saya mulai. Sebelumnya saya mau ajak teman-teman nonton dulu. Really? 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 It's time for a phone to save us from our phones. New Windows Phone, designed to get you in and out and back to life. Oke, jadi kalau kita lihat sampai ada istilah welcome to the new world era ya. Ini bahkan sebelum ada COVID. Jadi memang materi ini sudah lama. Jadi sebelum ada COVID, hal seperti ini udah terjadi. Jadi udah dibilang katanya selamat datang di dunia baru ya. Dunia di mana katanya the world is going mobile. Jadi segala sesuatu tuh udah ada di mobile. Sampai dibilang ada istilah terima aja kalau dunia ini nggak akan sama lagi. Jadi ini yang terjadi. Ini saya waktu kemarin nonton YouTube di Singapura. Bisa dilihat satu kereta isinya orang lihat handphone semua. Jadi bisa dibilang sekarang ada matanya orang ada di handphone. Nah, ini juga menarik bahwa ternyata future audience kita itu lahir di dunia digital. Anak saya usia 16 tahun senang banget karena sudah bisa punya Facebook. Yang 13 tahun masih menunggu karena nunggu 14 baru bisa bikin Facebook. Jadi anak-anak sekarang ini kita bisa bilang market kita, audience kita ini lahir di dunia digital. Jadi anak saya nggak ngerti apa itu kaset. Dia taunya hanya Spotify. Nah, kebetulan kalau saya usia 44, saya ngalamin kaset, saya ngalamin Spotify, jadi saya ngalamin dua-duanya. Tapi anak-anak sekarang, mereka nggak ngalamin yang saya alamin. Nah, ini tadi Pak Janu juga ada cerita perihal spend matanya orang di depan internet tuh berapa lama. Ini 8 jam average-nya. Di sosial media 3 jam. Saya sebagai pelaku digital, saya udah di atas 9 jam, bahkan tiap hari saya lihat tuh screen time saya. Terus, nah ini ada istilah digital disruption. Jadi tadi juga Pak Janus sempat mention apa yang terjadi sekarang atau digital disruption tuh apa-apa yang terganggu gara-gara adanya digital. Nah, ini juga lucu. Jadi dibilang millennials. Millennials itu ngacokin segala sesuatunya. Nah, cara millennials berkomunikasi udah beda zaman saya dulu ya. Nah, cuman isunya sekarang millennials masih ketemu sama ini. Kolonials, ini bercandaan ya. Jadi memang ini yang menjadi isu. Saya bilang bahwa 5-10 tahun ke depan ini kita masih ada isu karena pola komunikasi media yang berbeda. Orang yang dulu baca koran sama sekarang orang yang udah nggak baca koran. Informasi didapatnya dari Twitter, dari IG Story, dan lain-lain. Jadi pola komunikasi dua zaman ini memang berbeda. Say hello to the future. Nah, selamat datang di masa depan, masalahnya masa depannya sekarang. Di mana anak-anak sekarang pola komunikasinya lagi-lagi sudah lewat digital. Tadi yang di kereta aja semuanya udah digital ya. Jadi apalagi yang makin muda lagi, pola komunikasinya udah, medianya juga udah beda. Sampai ada ini beberapa industri yang katanya akan kena impact gara-gara digital disruption. Media jadi nomor 1. Jadi nomor 1 yang katanya akan kena
disruption dari adanya digital. Saya nggak usah cerita banyak lebar lagi, tapi kayak teman-teman sering lihat, ini saya foto sendiri bagaimana billboard ini sekarang, belum di masa pandemi aja, billboard ini isinya begini. Billboard itu sekarang isinya nomor telepon yang punya titik billboard, bukan lagi iklan atau kebanyakan produk atau brand. Sekarang isinya seperti ini. Belum lagi koran, sama. Jadi kalau lihat dari sisi harganya, harga iklan koran satu halaman itu full color harganya udah ratusan juta. Jadi sekarang orang udah bingung kalau mau pasang iklan dengan nilai segitu. Wall Street Journal tutup, ganti ke .com. Ini majalah sama, yang paling kanan Askomex ini majalah saya sempat dulu jadi pemimpin redaksi salah satu majalah otomotif. Kalau Aneka Yes itu majalah angkatan saya dulu, angkot mana yang nggak ada stiker Aneka Yes ya, jadi sering kita lihat. Nah ini yang terjadi sekarang, majalah-majalah ini bubar. Kenapa? Karena memang di era sekarang sudah tidak relevan lagi mendapatkan informasi di akhir bulan. Dulu tuh majalah selalu keluar akhir bulan karena nunggu orang gajian. Nah, isunya sekarang udah nggak relevan karena kita bisa dapat informasi itu harusnya kapan aja. Waktu di Grand Indonesia Mall di Jakarta ada yang bunuh diri lompat, itu orang bisa tahu dalam waktu 5 menit dari Twitter pada saat itu. Nah, jadi udah nggak relevan dapat berita yang baru kita dapat tuh misalnya sebulan kemudian atau mungkin bahkan seminggu kemudian. Jadi polanya sudah berbeda. Nah, dibilang Google ngeluarin yang namanya ZMOT, Zero Moment of Truth. Jadi orang habis lihat iklan, kalau dulu langsung pergi ke toko, sekarang habis lihat iklan, orang nyari tahu dulu di platform-platform digital. Lihat di Google, lihat di YouTube, tanya di Facebook, lihat di Instagram, dan lain-lain. Pertanyaannya, brand kita atau produk kita ada nggak di aset-aset digital ini? Nah, ini sering jadi pertanyaan. Nah, tadi belum COVID, tiba-tiba COVID pandemi datang. Tadi Pak Jano juga ada cerita bagaimana behaviornya berubah gara-gara COVID. Semua mata ada di TV dan digital. WhatsApp sampai ada artikel bilang WhatsApp jadi aplikasi paling banyak digunakan. E-commerce tadi Pak Jano juga udah ngomong dorong perekonomian. Facebook punya ngalamin lonjakan, bahkan beratus-ratus persen gara-gara pandemi. Jadi matanya orang ada di digital, ada di TV. Nah, saya sampai buat jargon tadi, gara-gara pandemi ini, yang namanya AADC, ini bukan ada apa dengan cinta ya, tapi gara-gara situasi ini, para pelaku industri, saya juga kebetulan pelaku industri kuliner, akhirnya harus ngelakuin AADC. Apaan tuh AADC? Pertama tuh accept, jadi terima aja kondisi ini begini, ini bukan karena brand kita nggak bagus, bukan karena produk kita juga nggak oke, tapi memang semua ngalamin hal yang sama, jadi memang harus segera accept aja. Yang kedua adalah adapt. Jadi kalau ketika udah terima, segera adaptasi. Jadi produknya kita adaptasi yang relevan sama kebutuhan sekarang. D-nya kita ngomong apa? Digital, go digital. Kemarin saya diwawancara juga, dibilang, Pas Kuku gimana? Kena imbas nggak? Kalau perusahaan saya, alhamdulillah termasuk yang dapat berkah gara-gara ada pandemi ini. Tapi kalau di kuliner, kita bilang kita bisa dibilang amburadul ya. Nah, kenapa kalau perusahaan saya masih bisa survive bahkan malah lebih baik dari sebelumnya? Karena memang kita sudah dari awal ada di dunia digital. Makanya saya juga ngajak para pelaku UKM punya gerakan namanya UKM Goes Online untuk go digital jadi para pebisnis. C-nya itu kreatif dan kolaboratif ya. Tadi juga Pak Jani udah ngomongin mengenai gimana kita harus kreatif, bagaimana berkolaborasi. Nah, kalau balik ditanya, Mas Kuku, terus ngapain kalau di digital? Kalau saya selalu bilang main aja, manfaatkan dua platform besar ini, dua keluarga besar ini, yaitu Google dan Facebook. Google punya YouTube, Facebook punya Instagram dan WhatsApp. Mulai aja dari yang paling mudah dulu. Jadi sampai dibilang, Mas Kuku, saya mau buat website. Kalau untuk sekarang buat website itu takes time. Jadi kita harus bisnis, harus mulai melakukan marketing, tapi kalau harus bikin website itu bisa take 1-2 bulan. Jadi akhirnya kita malah jadi jadi nggak relevan. Sekarang butuhnya adalah quick win strategi, jadi harus cepat. Jadi pilih aja platform yang paling kita tahu, paling mudah, dan paling bisa kita mulai segera. Sampai Instagram itu punya istilah sampai bercanda-bercanda namanya ITC, Instagram Trade Center. Ini waktu orang Facebook, Instagram datang ke Indonesia, ke kantor kita sampai ketawa-ketawa. Kenapa? Katanya dia geleng-geleng. Ini orang Indonesia nyentrik nih. Instagram itu platform sharing foto.
sharing gambar, tapi di Indonesia bisa jadi tempat jual beli. Nah, ini terjadi, fenomena ini terjadi sampai akhirnya Instagram buat Instagram for Business ya, jadi bisa ada buy di sana. Nah, intinya semua platform di digital itu pengen jadi sniper. Google pengen jadi sniper, YouTube pengen menjadi sniper, Facebook, WhatsApp, Instagram pengen mengeluarkan konten-konten marketing yang tertarget ke market yang memang sesuai. Pernah nggak ini saya alamin? Saya lagi lihat-lihat Facebook saya, tiba-tiba saya coba lagi pengen sedekah, masuk, saya ngeklik ini, udah, saya lihat-lihat websitenya, tapi ujung-ujungnya saya belum lakuin sedekah nih, cuman lihat-lihat doang. Apa yang terjadi? Keesokannya, ini jam 9 malam ya, keesokannya saya langsung jam 7 pagi dapat iklan-iklan yang isinya tentang sedekah sama macam-macam, sama infak ya. Jadi saya diserang dengan konten-konten seperti ini. Teman-teman pernah kan pasti ya ngalamin ini jam selanjutnya pun saya ngalamin hal yang sama. Tiba-tiba saya diserang dengan iklan-iklan tentang sedekah dan infak. Ini yang dibilang bahwa semua platform sekarang berlomba menjadi sniper. Nah, kita siap nggak ada di sana untuk kita akhirnya punya peran bisa menarget market yang kita memang mau tuju. Sampai Bill Gates bilang content is the king. Jadi konten itu raja. Jadi bagaimana sekarang di masa pandemi walaupun sulit, konten itu tetap bisa kita create di platform yang memang kita pilih. Dan marketing itu ratunya. Jadi intinya adalah konten dan marketing itu adalah udah kayak raja sama ratu. Jadi dia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Harus saling mendukung. Walaupun masa pandemi nggak bisa jualan, tapi memang konten itu tetap harus bisa kita create. Nah, ini salah satu hal yang penting juga. Jadi di sosial media ada istilahnya thumb stop moment ya. Jadi kalau di mobile itu jempol kita itu jadi penentu. Kalau konten kita nggak menarik, itu jadi sesuatu yang orang akan skip. Jempol itu akan segera skip. Makanya kalau di digital, konten di 1 detik, 2 detik pertama itu penting banget. Jadi nggak bisa sembarangan kita kasih konten yang nggak bagus. Kenapa? Karena nanti orang akan skip dengan cepat. So kita harus mikirin banget konten-konten buat marketing kita tuh apa yang mau kita tampilin. Jangan lupa juga ada size-nya. Size yang mau kita pakai apa sehingga kita bisa manfaatin size ini demi iklan atau foto yang mau kita target. Ini nanti boleh di-share, saya agak skip dikit karena teknis sekali. Nah, ini ada beberapa juga sampai size yang kita pakai ketika kita mau ngelakuin Instagram post, Instagram story, video, sampai IGTV, itu semua ada size yang kita bisa ikutin. Tapi ternyata foto aja kalau di digital marketing itu tidak cukup. 93% bahkan bilang social video drive. Jadi sekarang bukan lagi hanya ke foto, tapi sudah konten marketing yang berbasis video. Apakah itu hanya sekedar animasi, gerak-gerak sedikit fotonya, itu lebih baik dari hanya cuman foto still lah istilahnya. Nah, di digital itu ada namanya take over screen. Jadi ini contoh. Nah, ini take over screen. Jadi kalau lihat di sini, videonya ini nggak take over screen. Kenapa? Pendek, sehingga konten-konten di bawahnya kelihatan. Itu dibilang masih nggak efektif. Jadi harus lebih efektif lagi. Nah, yang kanan contoh video take over yang tidak take over screen. Nah, ini contoh video dari Liverpool. Dia nggak take over screen. Kenapa? Karena size-nya kecil. Jadi kita keganggu sama konten di bawahnya. Nah, ini dibanding dengan yang take over screen. Apa itu take over screen? Itu adalah video yang yang fotonya benar-benar full. Jadi nggak keganggu, kayak di sebelah kiri ini keganggu, sedangkan ini dibilang take over screen. Nah, konten-konten size foto kita harus diupayakan untuk yang take over screen. Nah, ini juga beda. Kalau di dunia konvensional, iklan TV itu biasanya, ini contoh iklan TV. Iklan TV itu kontennya biasanya, itu logonya ada di belakang, logo produk. Jadi 5 detik, tadi bilang cuma 2 detik ya. Ini 2 detik, saya nggak tahu ini iklan apa. Berbeda kalau konten untuk digital. Nah, sorry. Konten di digital itu konten di digital detik-detik pertama itu udah harus ketahuan ini produk apa, dan ditambahin sama caption karena apa, video tidak ada suaranya ketika di digital sebelum kita klik.
Nah, ini contoh-contoh. Nah, masuk ke kuliner, saya banyak belajar banget waktu jualan produk saya ketika memang harus foto-foto kuliner tuh yang bagus-bagus. Tadi Mas Denny udah cerita ya, bagaimana foto kuliner itu kalau di kuliner itu punya tantangan. Tantangannya apa? Nggak bisa dirasain, jadi fotonya harus kelihatan keren banget. Nah, ini contoh-contohnya di digital. Manfaatkan size-nya dengan benar sehingga fotonya bisa sangat optimal. Bisa take over screen lah istilahnya. Nah, kalau saya, mungkin teman-teman juga bisa dapat referensi, saya suka ngelihat di hashtag food porn. Ini fotonya keren-keren banget. Jadi, ini kalau kita lihat, ini keren banget, seru banget. Saya juga banyak belajar di sini ketika saya jualan barang-barang kuliner saya. Jadi di sini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat hashtag food porn aja untuk cari referensi foto ya, khususnya foto makanan. Nah, ini konten-konten berbasis video ini sangat menarik karena bisa kita manfaatkan tentunya. Nah, ini contoh-contohnya. Sampai akhirnya saya kebetulan punya Tokyo Skipjack. Nah, ini konten-konten saya banyak belajar nih dari food porn nih. Jadi saya punya Tokyo Skipjack, ini steak. Nah, ini kalau lihat fotonya, ini kita lihat fotonya kita juga cukup serius karena sekali lagi ini fotonya juga tentunya harus bagus karena tadi sekali lagi jual makanan itu di foto itu agak tricky. Nanti kalau melihat di sini foto-foto saya di Tokyo Skipjack, jadi memang fotonya kita serius karena sekali lagi kita nggak mau kontennya kita itu asal ya fotonya ya. Nanti orang jadi malas beli gara-gara kelihatannya asal. Padahal makannya enak tapi fotonya jelek jadi nggak menarik. Begitu juga dengan saya punya kopi 5 detik, sama saya coba usahakan konten-kontennya itu menarik. Walaupun kadang-kadang jujur aja kita pakai mobile ya, hanya pakai kamera handphone. Jadi saya pelajarin mobile fotografi, bagaimana konten-konten secara mobile tapi tetap menarik. Dan kualitasnya nggak kalah. Nah, ini untuk kopi 5 detik ya. Jadi foto-fotonya juga kita coba semaksimal mungkin tetap bagus walaupun hanya pakai handphone. Ini juga konten-konten untuk nasi jeruk tanggal tua. Kebetulan saya juga punya tempat makan nasi jeruk. Nah, sama foto-fotonya kita upayakan sekali, sangat menarik, konsisten. Nah, ini penting konsisten. Jadi jangan fotonya besok warnanya apa, ini apa, sehingga berantakan ya. Akhirnya orang jadi lihat ini agak asal gitu. Nah, jadi memang kalau foto itu bukan hanya foto, tapi juga kita bilang tell a story with your photo to engage your viewers. Jadi fotonya tentunya harus bercerita, nggak bisa cuma ngelihat foto makanan doang. Kalau saya harus benar-benar ada ceritanya sehingga orang bisa engage. Nah, ini juga balik lagi tadi content is the king. Mungkin teman-teman yang di rumah ini YouTube-nya Will Goss. Lagi-lagi pola komunikasi kita berubah. Saya sama istri sama anak-anak senang banget lihat konten ini, banyak belajar, apalagi di masa pandemi ini. Jadi intinya bahwa konten-konten zaman sekarang ini, sekarang bisa bikin konten kalau teman-teman suka masak, bisa bikin konten-konten kayak gini nih, manfaatin platform yang tentunya lagi in. Yang tentu aja YouTube salah satu platform yang platform yang lagi disukain ya, karena sekarang matanya orang ada di TV sama di TV digital, konten digital. So, seperti ini bisa sangat dimanfaatkan. Misalnya memang teman-teman suka masak atau punya jualan, tapi bingung mau kontennya apa, mungkin bisa coba bikin konten-konten seperti ini. Oke, ini sedikit aja. Maaf nih waktunya karena sempit, jadi saya harus sebenarnya banyak banget yang pengen saya share, cuman mungkin ini sedikit aja masukan aplikasi-aplikasi buat yang suka foto bisa pakai. Kalau saya pribadi banyak pakai Snapseed, Canva sama Sparkpost. Ini aplikasi yang bisa dipakai untuk gratis, walaupun kalau mau lebih fitur yang lebih harus berbayar. Ini untuk foto development saya biasanya pakai 3 aplikasi ini. Sedangkan untuk video development tadi saya suka pakai iMovie dan video. Oke, yang terakhir saya mau bawa mengenai hashtag. Nah, ini penting, konten setelah foto tentu bukan hanya foto ya, ada caption tentunya harus dipakein, dan tentunya jangan lupa dipakein hashtag. Hashtag ini kalau lihat mau saya gerak ya, hashtag ini adalah untuk mengkategori. Jadi ketika foto sudah dibuat, jangan lupa bikin caption dan tambahkan hashtag. Hashtag ini adalah untuk mengkategori foto kita ini di area mana. Tadi saya sampaikan ada food porn, itu tentu tentang makanan. Tapi kalau mau ngomongin pariwisata atau mau ngomongin lifestyle atau yang lain, jangan lupa tambahkan hashtag. Kenapa? Karena memang ini, jadi Instagram post itu dengan hashtag itu naikin conversion, dalam hal ini likes ataupun engagement sampai dengan 70%. Jadi penting banget bukan hanya foto bagus, caption yang juga bagus, ditambah dengan dukungan hashtag, sehingga nanti
Kita lihat di digital, konten kita sudah ke cluster, ke konten yang mau kita tuju, sehingga target yang mau kita tuju juga bisa ter-engage dengan baik. Oke, kalau dulu ada time is money, nah sekarang istilahnya timeline is money. Jadi apa yang ada di timeline kita itu bisa jadi duit. Jadi di masa pandemi ini jangan juga jadi malah nggak ngapa-ngapain, bikin konten sebagus-bagusnya, masukkan ke timeline kita, insya Allah ini bisa menjadi conversion buat bisnis kita. Jadi harusnya mobile fotografi itu ataupun konten itu harusnya fun ya. Jadi jangan takut coba aja, explore aja, karena enaknya hal-hal itu gratis ya. Nggak kayak zaman dulu saya kalau foto harus pakai film, sekarang udah digital. Jadi kalau nggak suka tinggal hapus. Jadi harusnya jangan takut untuk explore. Terakhir, adapt or die. Ini ngeri ya kayaknya kata-katanya, tapi to be honest, memang sekarang harus siap adaptasi. Sekali lagi medianya beda, targetnya juga beda, audiens kita juga udah nggak sama kayak dulu. Saya diuntungkan pernah hidup di konvensional dan diuntungkan masih merasakan adanya digital. Jadi kalau kita nggak adapt kayaknya udah di situasi kayak ini akan sulit, ditambah lagi ada pandemi kayak sekarang, dipaksa kita untuk go digital sesegera mungkin. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.